Sesarengan Bangun Blora yang memiliki arti membangun Blora bersama-sama yang menjadi visi Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1820,59 km persegi. Di sini, balutan alam yang indah tersaji dengan nyanyian alam dan budaya bersatu padu melestarikan nilai kehidupan menjadi sebuah harapan. Halo pemirsa VVIP Sugeng Rawuh di Kabupaten Blora. Kabupaten ini terkenal dengan pertanian dan juga peternakannya. Sosok VIP kita kali ini adalah Bupati Blora yang akrab disapa dengan Mas Arief Rohman. Beliau memiliki visi untuk sesarengan Bangun Blora. Seperti apa ya perkembangan Bangun Blora? Ikuti selengkapnya ya perbincangan saya di VVIP Kompas TV Bangun Blora. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pripun Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ya. Berjumpa ya akhirnya kita. Mbak Sinta dari Kompas. Iya betul. Iya, yang kita tunggu-tunggu. Kita akhirnya tiba nih Bu di kediaman rumah dinas ya nih ya, Bupati Blora bersama dengan Bupati Blora nih pemirsa, Bapak Arief Rohman dan didampingi istri tercinta Ibu Ainia Solika. Tapi kayaknya akrabnya disapanya bukan Bapak Ibu ya kalau di sini ya. Apa tuh Pak? Mas ya, karena katanya masih muda, biasanya manggil Mas saja. Oh siap, jadi Mas Arief saya izin ya Bu, manggil Mas Arief. Dan Ibu panggilan akrabnya adalah Bunda Ain. Siap, jadi bersama Mas Arief dan juga Bunda Ain. Ngapain sih Bapak Ibu? Ini lagi sarapan. Iya, ini tadi mau aktivitas, biasanya kita awali sarapan bareng dulu. Nah ini kebetulan kita pengen nyantai di taman. Iya nih, udah banget tamannya seger ya, sejuk. Belakangnya juga ada background hewan merak ya itu Pak. Terus ini uniknya juga pemirsa, ini dibungkus daun jati. Apakah ini Bapak Ibu? Apa nih Bu? Ya, ini nasi pecel daun jati. Ini sarapan khas orang Blora, salah satunya nasi ini. pecel daun jati. Monggo loh Pak. Ya. Ini juga Ayo Mbak, ikut sarapan ya. Saya buka ya pemirsa ya. Saya masih anget. Ya. Aromanya Bu luar biasa. Nah, ini biasanya sama tempe, sama ada sate ayam. Ini khas Blora juga ya, khas Blora. Wih, mantap. Saya icipin dulu deh. Ada kerupuk juga. Tesnya beda dengan sate yang lain. Betul. Wah, enak. Enak nih pemirsa. Bapak Ibu kegiatannya apa sih? Ibu deh saya mau nanya. Mas Arief ini selain menjadi kepala daerah ya Bu ya, yang tentunya dekat dengan masyarakat di Kabupaten Blora. Tapi saya pengen tahu keseharian Bapak sebagai seorang suami sekaligus ayah dari 6 putra dan putri. Ya. Pripun Bu? Seperti apa? Bapak ya orangnya easy going, enak aja. Favoritnya anak-anak. Ya beliau sibuk, tentunya sibuk sekali. Jadi ketika di rumah kita usahakan sebisa mungkin untuk tune in dengan anak-anak. Antar sekolah kadang kalau ada waktu. Saya dengar visinya Bapak adalah sesarengan bangun Blora. Atau mungkin bahasa Indonesianya ya, bersama-sama membangun Blora. Begitu ya Pak ya? Ini ku pripun Pak? Bahwa problem ketika saya nyalon bupati dulu, kita ingin bangun Blora ini, saya tidak bisa sendiri, sehingga kita punya tagline ini sesarengan bangun Blora. Jadi menjadi kabupaten yang unggul dan berdaya saing. Nah, dari situ kita ada beberapa misi yang kita jalankan, ada pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan juga potensi-potensi lokal yang kita miliki. Salah satu potensi yang kita miliki adalah di bidang desa wisata, desa budaya, ada desa pertanian. Nah, nanti kira-kira Mbak Sinta mau saya ajak untuk Tulan Blora. Nah, kita ingin eksplor
potensi yang kita miliki, yang nantinya kita berharap tadi dari sesarangan Bangun Blora ini, masyarakat Blora yang di luar, diaspora yang sudah sukses, untuk bersama-sama membangun Blora. Udah nggak sabar nih, saya mau diajak kemana nih Pak? Desa wisata. Desa wisata Sambong Rejo. Kebetulan ini salah satu desa Kampung Samin, karena Blora ini ada terkenal Kampung Samin. Nah, itu di sana di dalamnya ada kesenian, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Kemarin masuk juara nasional, juara kabupaten, terus juara provinsi, terus kemudian kita ikutkan lomba tingkat nasional di Kemen Pariwisata Kreatif ya. Kemenparekraf 70 dari sekian. Ya, se-Indonesia ya kita termasuk keren. se-Indonesia masuk 70 besar ya. 70 besar ya bahkan. Kita nggak sabar harus ke sana nih pemirsa, mau sudah di Blora, kita dolan Blora, tapi kita isi energi dulu, sarapan dulu lanjut ya. Kita makan dulu ya pemirsa. Pecel khas Blora sama satenya. Satenya. Tempenya juga tempe juara ya. Tempe terenak. Ya Pak Bupati atau Mas Arief nih, dolan Blora kita diawali di mana nih Pak? Ini desa wisata Sambong Rejo. Sambong Rejo, Sugeng Rawuh ya pemirsa, di desa wisata Sambong Rejo yang sudah mendapat prestasi juga ya Pak di tingkat nasional. ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oleh Kemenparekraf RI ya Pak, 70 besar terbaik Pak seluruh Indonesia. Keren. Tapi memang setelah saya di sini emang keren banget Pak. Ya, ini desa Kampung Samin. Jadi di sini ada suku Samin, yang mana sesepuhnya namanya Mbah Pramugi. Yang mana di desa ini homestay nih, samping-samping ini. Nah, ini bukan untuk umum ya? Umum ya. Bisa menginap di sini nih pemirsa VIP. Sedulur sikep di sini. Terus kemudian di belakang sana nanti kita mau bisa lihat peternakan. Terus kemudian nanti ada ikan juga. Terus samping-sampingnya ada sawah juga. Nah, ini contoh homestay Pendowo. Homestay. Berarti kalau untuk Pendowo 2, ini Bapak ownernya? Ya. Oh siap. Sugeng Pak, nggih, matur nuwun, nggih. Pak. Monggo, nggih. Nah, kalau berbicara desa wisata ini Pak, daya tariknya kan banyak. Berarti kita act like lokal ya? Seperti masyarakat lokal, berbaur, kegiatan sehari-hari dengan masyarakat juga, betul. Gitu ya, di peternak, ngurusin ikan, sapi, gitu ya Pak Dan kita ke kandang yuk. Oke, siap. Let's go pemirsa. Ini kandangnya ya Pak? Iya, jadi ini kandang yang ada di masyarakat. Yang di sini ada beberapa ya, itu ada belakang-belakang. Ini salah satu contohnya ini. Di sini dikembangkan kambing. Nah, boleh pegang nggak Pak? Boleh. Lucu sekali kambingnya. Kambing. Mbak, sehat Mbak ya? Sugeng Pak. Pak Tono. Siap. Pak, ini Pak anu nggih, mangani kambing nggih. Pangannya kambing. Saya boleh ikut ngasih makan ya sama Mas Arief ya, Pak Bupati. Selamat makan kambing. Gimana Pak Tono, sudah berapa lama sih Pak jadi peternak kambing dan sapi di desa wisata? Kalau masalah berapa lamanya kita sulit menjawabnya. Masalahnya apa? Dari turun-temurun. Berternak kambing itu sudah budaya dari leluhur. Kita. Turun-temurun ya? Ya, turun-temurun. Berarti suku Samin ini memang menjadi peternak turun-temurun? Jadi, gitu ya Pak? Jadi peternak mulai dari nenek moyang. Oke, ini kambingnya. Sapinya di sana. Oke, Mas Arief kita geser ke sana ya. Mbak Sinta, setelah tadi kita lihat kambing, ini kita lihat salah satu contoh peternakan sapi yang ada di Blora ini. Jadi Blora ini kebetulan mempunyai populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita hampir 284.000 ekor, kalau di nasional juara 2. Jadi rata-rata di masyarakat Blora itu rumahnya punya sapi seperti ini. Berarti rata-rata sebagian besar masyarakat Blora memelihara sapi di rumahnya ya Pak? Di rumahnya. Dimanfaatkan apanya Pak? Dagingnya kah? Ya, dijual. Kalau orang sini istilahnya itu rojokoyo ya. Menjadi kekayaan, kadang dijual untuk kebutuhan. Sebagai simbol kemakmuran juga ya Pak ya? Betul, jadi sapi-sapi di sini selain tadi dijual dagingnya, juga kotoran hewannya ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik juga. Oh, ada juga yang menarik
pertanian dan peternakan menjadi ikon ya Pak? Ya, ikon kami. Di Blora. Ada Ya. juga sekolah untuk peternak Pak? Apakah ada? Ya, ada programnya namanya Sekolah Peternakan Rakyat, SPR. Oh, oke, Nah, SPR. itu kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri. Ya. Ada IPB, ini yang sudah kerjasama dengan kami. Ya. Ada juga dengan UGM, nah, termasuk juga dengan UNER dan Ya. beberapa perguruan tinggi yang lain. Undip, Oh, UNS. oke. Nah, ini kita sinergikan untuk para petani dan peternak kita. Ya, ini salah satu potensi yang kita akan maksimalkan. Karena mayoritas masyarakat Blora itu peternak dan petani. Petani. Jadi selain sapi, Mbak, Iya, Pak. kita juga potensi untuk perikanan yaitu ikan lele. Dan di desa wisata ini ada juga? Ada juga ada. Kita ke sana ya? Iya. Dadah sapi. Kita lanjut ke Lele, perikanan lele. ya. Jadi ada beberapa daerah yang Pokoknya ada pakannya juga ya Pak? Saya boleh ikut ya Pak? Wah, langsung muncul semua nih. ikannya ini. Jadi ada kambing, sapi, dan ini perikanannya ikan lele. Iya, betul. Jadi memang sektor peternakan itu menjadi salah satu unggulan di Blora, Pak. Ya, Ada nggak rencana ke depan nih dari Mas Arief, Pak Bupati kita, untuk terus mempertahankan dan juga meningkatkan, Pak, Ya. hasil Jadi peternakan? dari peternakan ini kita ingin ada program hulu hilir ya. Iya. Salah satunya kotoran hewannya nanti bisa digunakan untuk pupuk organik untuk menunjang sektor pertanian kita. Iya. Nah, nanti kita akan berkunjung ke sebuah desa Ya. yang di mana di sana sudah mempraktekkan untuk pertanian organik. Wah, hasilnya lebih Hasilnya, sehat, ya Pak ya, iya, organik lebih ya, sehat, harganya lebih bagus. terjangkau. Ya, 1 kilo bisa mencapai 17.000. Wah, berarti kalau harga lagi naik nggak khawatir ya Pak? Oke, Karena sudah ada pasarnya juga hasilnya sendiri. jelas. Kebetulan juga ada BUMN yang mendampingi di sana. Baiklah, kalau gitu kita lanjut jalan-jalan lagi ya, Oke. Mas Arief kalau gitu. Ya. Oke, kita eksplor lagi Kabupaten Blora. Ya. Kita sudah ada di persawahan yang begitu indah banget ya. Di desa apa nih, Mas Arief? Ini Sidoarjo, Kecamatan Kedung Tuban. Ya. Walaupun musim kemarau, karena di sini ini sumber airnya bagus, jadi sawahnya tetap menghijau ini. Benar banget, indah banget nih pemirsa. Karunia Tuhan yang tentunya Ya. dirawat dengan baik oleh masyarakat, para petani keren Ya. di Desa Sidoarjo, Kabupaten Blora, Jawa Ya. Tengah. Nah, Mas Arief, di sini tuh ada komoditi apa aja sih di pertanian Kabupaten Blora ini? Jadi gini, kalau Blora ini salah satu lumbung padi sebenarnya di Jawa Tengah ini. Oke. Ada juga jagung, ada juga produk horti yang lain. Khusus di kecamatan ini, Ya. ini kita sedang kembangkan namanya beras organik. Nah, jadi Oh, tadi jadi ini beras organik nih Pak? ya, jadi di saat populasi sapi terbesar kita, Ya. kita manfaatkan kotorannya, kita olah dengan teknologi, dan akhirnya bisa menghasilkan pupuk organik yang kita pakai untuk padi organik. Hasilnya sangat tumbuh subur seperti ini ya Pak? Ya. Berarti berkaitan juga dengan program Bapak Kotak Sejuta Umat. Ya, jadi itu program kita, bagaimana potensi ternak kita ini dimanfaatkan untuk kita gunakan untuk pupuk organik. Salah satunya hasilnya ini, Ya. dan nanti kita sudah bisa lihat produk berasnya yang sudah diolah. Ada beberapa yang sudah panen. Nah, ini menjelang panen. Salah satunya kita ajak ke sawah ini biar kita bisa lihat langsung, Ini mulai ya. dari hulu ke hilirnya Betul. sudah kita manfaatkan. Berarti semua termanfaatkan, tidak ada yang terbuang percuma ya Nah, Pak ya? itu harapan kita, Betul. sehingga semua bermanfaat untuk para petani kita. Oke. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan pupuk subsidi ini lambat laun akan dikurangi. Makanya Iya. kita harus punya inovasi untuk bisa kembali ke alam seperti ini. Mari kita sambil menikmati keindahan Ya. persawahan di Kabupaten Blora. Ini ada dikasih sela juga terong ini ya. Oh iya Pak. Nah, ini terong. Terong. Wah, jadi tidak hanya padi ya pemirsa, Ya. tapi ada terong juga, ada apa lagi Pak? Oh, itu ada salah-salah ada jagung juga. Jagung, dan itu semua organik. Iya, memanfaatkan. Oke, dan ada nggak Mas Arief pembinaan untuk para petani
baik petani yang mungkin sudah senior dan juga petani milenial keren nih Pak. Ya, petani muda yang ada. keren-keren nih. Jadi melalui Dinas Pertanian, Ya. kita menggandeng juga beberapa BUMN, termasuk Pertamina, ini yang membina ini, untuk bagaimana mereka bisa bertani ini. Termasuk kita gandeng juga beberapa perguruan tinggi negeri Oke. yang ada Fakultas Pertanian Peternakan, ada IPB, UGM, Undip, UNS, Unbro, dan yang lainnya untuk membina para petani kita. Petani di sini Termasuk ya. regenerasi petani ini Nah. kita ingin mencetak para petani milenial bahwa bertani itu keren dan bertani itu Setuju. bisa menghasilkan. Bahkan sampai miliaran ya Pak ya. Iya. Nah kalau ngomongin hasil nih Pak, boleh tahu nggak Pak, di spill ke pemirsa VVIP nih, omset sekali panen untuk padi organik bisa sampai berapa nih Pak? Padi organik ini rata-rata per kilogram kalau sudah kondisi panen, Iya. kondisi siap konsumsi itu rata-rata harganya 17.000 per kilo. Per kilo. Hasil Sekali panen dari sekali panen ini 1 hektar rata-rata 7 sampai 8 ton. untuk 1 hektar. Satu hektar. Oke. Kalau hasilnya ya bisa mencapai sekitar 1 juta ya. Itu sekali panen loh. Jenis apa aja Pak? Ya, Iya. ada yang saya sering konsumsi itu mending. Oke, ada juga Pulen dan nikmat. Lebih sehat ya Pak ya? lebih sehat. Rendah kolesterol. Rendah kolesterol. Ada juga yang beras merah mungkin. Beras merah ada juga, ada Oke. di beberapa desa yang lain. Jadi pemasaran pun juga di area Blora, Jawa Tengah. Ya, atau di mana pemasaran lagi, Pak? di area sekitar sini dan juga diaspora, orang-orang Blora yang di luar sana kita promosikan bahwa Bahkan diaspora berarti di luar negeri juga ya Pak? Ekspor ya? Nah, ya, bahkan ada yang kita kan sudah bisa pesan lewat online. Betul Pak. Berarti Tinggalnya di mana-mana, kalau mau mengkonsumsi beras dari hasil bumi Blora tetap bisa menikmati. selain beras organik ada juga komoditi lain ya Pak? Nah, selain itu Blora juga prospektif untuk kita kembangkan di bidang horti ya, buah-buahan, ada duren, ada alpukat, ada buah-buah yang lain, pokoknya banyak sekali. Lengkap ya di sini Lengkap ya. Nah kalau saya mau lihat hasil padinya yang sudah menjadi beras organik, Oke ya, ini apakah kita. ada ya? Oh ini dia, ini petani milenial ya kayaknya. Ya, ini Sini Pak. dulu kenalan dulu dong. Pak Kepala Pak. Desa Sini, kita, Pak Kades Kades. Darjo, Oh, ya. ini produknya. Oh. Ini berasnya, ini beras Beras yang sehat sego, Sega. sega. Oke. ini desa sebelah, tapi ya ini anu lah, Sama ya. satu grup. Oh, ini nih hasilnya. Beras bersih, jernih ya. Biasanya kan kalau misal yang kualitasnya kurang bagus, masih ada kurang jernih ya Pak. Ini pulen sudah juga. jernih dan juga pulen dan enak. Ini nih, jadi ke pemirsa VIP dimanapun, mau di Indonesia, di luar Jawa Tengah, di luar Blora, di luar negeri pun juga bisa pesen ya Pak. Ya. Oh, sangat Sudah. bisa. Ada nggak sih Pak harapan ke depan lagi untuk pertanian khususnya? Ya, kita Semakin maju? semakin maju dan semua pihak mendukung untuk pengembangan khususnya pertanian sehat, pertanian organik yang ada di Blora ini. Siap pertanian sehat dan pertanian organik di Blora. Pasti sukses insya Allah ya. Ya. Nah Pak, ngomongin ketahanan pangan, berbicara mengenai kuliner atau makanan nih, ada nggak sih Pak yang khas di Oh yang Blora? khas ya, nanti setelah ini kita bisa menikmati salah satu menu andalan kita, lontong opor Pak Pangat di Loram, Desa Loram. Wow, ini kayaknya Manyus. terkenal banget ya, Ya, ini manis banget. lontong opor yang sudah dikunjungi oleh banyak tokoh, para menteri, dan juga para artis. Nah, katanya sih Hanya ada di Blora ya? hanya ada di Blora. Wih, Lontong dan opor paling terenak sedunia. Wih mantap, nggak sabar langsung cobain ya. Ya. Sekarang boleh ya Pak ke sana? Ya. Oke, mari. Wah tadi kita udah jalan-jalan ya Pak di Ya, sawah, setelah melihat dari- tentang pertanian di Blora. Sekarang nih saya diajak dolan Blora mencicipi kuliner khasnya ya Pak. Ya, Apa ini Pak? Ini lontong opor ngoram. Wih, ini lontongnya langsung kita potongin sendiri ya Ya. Pak ya di sini ya. Oh caranya gitu, dibuka dulu semua, ditaruh piring ya Pak. Ya, ada yang Lontongnya. pakai ini, kalau saya biasanya pakai Apa tuh Pak? tangan. Oh langsung ya, lebih nikmat pakai tangan. Ya, Nah ini salah satu kuliner khas di Kabupaten Blora. ini andalan ini lontong Andalan, opor. Lontong opor. Lontong opor Pak Pangat ya Pak. Ya. Ini juga nih di belakang ada Bapak sama Pak Dariskan dan lain-lain ya Pak. Ya, Berkunjung ini di ditujukan sini. para tokoh. Oke. Ini lontongnya udah di piring. Sekarang kita mau incip. Kalau Bapak udah sering, ini saya pertama kali. Penasaran kayak gimana rasanya ya. Ya.
Apa sih Pak yang menjadi pembeda ini dengan lontong opor yang lain di luar sana? Ini ayamnya ayam kampung, Mbak ya. Oke. Nah, ayam kampung. Terus, nah ini ada cabai utuh. Nah, Oh ini. Untuk yang suka pedas. Wah cocok nih. Nah, cabai utuh. Makin maknyus pasti. Dan ini ada bagian jeroan. Ya. Wah, Jeroan. langsung diambil sama Bapak. Ini ada favorit ya Pak. Sorry, sayap. Mas Arif. Iya. Ada juga sempol ini. Apa Pak? Apa ya? Paha. Oke, ini saya ambil dari pemirsa ya. Ditaruh di piring kita dan jangan lupa kuahnya. Wah. Dan ini juga yang makin mantap, ada taburan bawang gorengnya ya Pak. Yeah. Mantap sekali. Wah, saya mau ikut-ikut Pak Bupati ya pemirsa, makannya nggak pakai sendok garpu, tapi langsung pakai tangan ya Pak. Yeah. Disediain juga nih sudah untuk cuci tangannya di sini. Kita coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap betul. Saya coba ayamnya dulu ya. Nikmat sekali Pak. Rasanya tuh gurih, pedesnya pas. Kalau saya kebetulan suka pedes Pak, jadi ini enak, mantap. Dan ayamnya memang di ayam kampung, jadi teksturnya beda sama yang ayam horen nih ya Pak ya. Iya. Jadi ini enak nih. Saya sekarang coba sama lontongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Maknyus, mantap Jadi kalau banget. ke Cepu nggak lengkap ke Blora kalau tidak makan lontong opor. Nah, saya mau kuahnya. Katanya Sama. lontong opor paling enak. Emang enak banget. Serius. Ke Blora harus mampir ke lontong opor ini. Dan memang sudah langganan para public figure, pejabat juga ya Pak ya. Nah Pak, berbicara mengenai kuliner nih, saya juga penasaran. Bapak juga ada program tentang diplomasi kuliner. Itu kayak gimana sih Pak maksudnya? Jadi Blora itu terkenal dengan kulinernya. Dari kuliner ini kita sering ngajak para tamu untuk lobby-lobby ambil makan ini, sehingga menghasilkan apa ya? Ada yang invest, agreement ya Pak ya. Dari meja makan ini. Gitu. Diplomasi kuliner yang sudah Bapak jalankan berapa lama Pak? Ya saya menjabat karena hobinya kuliner, sering ngajak tamu untuk berkunjung ke Blora untuk menikmati kuliner khas yang Blora. ada. Ada apa aja sih Pak kuliner khas Blora Pak? Macam-macam. Ini salah satunya ya. Terus? Ada tadi kita sarapan pakai pecel. Tuh, itu mantap juga tuh. Terus besok kalau mau sarapan kita pakai soto, ada rawon, Mantap. ada sate, sate Blora, Sate ayam, sate kambing. ayam, kambing, sapi ada juga, ada semua. Ya? Ada lontong tahu, ada ayam bakar, banyak sekali makanan-makanan khas Blora yang Nikmat-nikmat. nikmat-nikmat. Dari sekian banyak, favoritnya Mas Arif apa nih? Ini lontong opor, terus Lontong opor ya. sate, Iya. pecel. Mantap, luar biasa enak semuanya ya Pak. Memang sih, saya di Blora lama-lama nambah nih pakai berat badan nih, enak banget. Enggak Pak, kalau gitu, saya yakin masih banyak bisa kita eksplor di Kabupaten Blora ya, dengan Mas Arif, Pak Bupati kita. Tapi kita mau lanjut makan dulu ya. Oke. Di sini kita lanjut dolan Blora. Pemirsa VVIP tentunya masih bersama dengan Bupati Blora, Mas Arif ya Mas ya. Dolan Blora kali ini saya sudah diajak oleh Mas Arif kemana nih Mas? Selamat datang di Goa Terawang. Ini letaknya di Kecamatan Todanan. Wow. Nah, ini ada indah Terawang banget. 1. Ini banyak monyet juga di sini. Iya, itu banyak yang berkeliaran di sini ya. Bergantungan di Bisa atas. ya, bergelantungan. Bisa dikasih makan juga itu Pak nanti Bisa, monyetnya bisa. Pak. Jadi Goa Terawang ini dibagi menjadi beberapa bagian, Nanti gitu ya kita Mas bisa Arif nikmati ya. ini
bagian pertama nih. Berarti ada beberapa bagian dari Goa Terawang ini. Iya. Goa Terawang ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ada di Blora. Iya nih, alami, natural banget. Kalau misal di luar sekarang cuacanya lagi panas ya Pak, tapi yang saya rasakan ketika masuk Adem. di sini jadi adem hawanya pemirsa. Tadi di depan tadi kita bisa lihat banyak pohon-pohon jati yang usianya ratusan tahun. Oke, termasuk goa ini juga sudah ratusan Iya, tahun ya ratusan usianya tahun ya Pak juga ya. ini. Makanannya apa nih biasanya Pak? Oh, ada yang Monyet-monyet pisang, Pak. ada yang kacang. Kalau gitu saya bawa makanannya, nanti kasih makan ya pemirsa ya. Kita lanjut jalan-jalan lagi menuju ke Goa Terawang berikutnya di sisi sebelah sana. Let's go. Saya sudah tiba di Goa Terawang 2 ya, Iya. Pak ya, untuk wilayah atau yang sesi kedua nih pemirsa. Lebih terlihat ada stalaktit juga dan juga ada area terbuka ya Pak di sini di tengah-tengah goa. Makin adem nih pemirsa, suasananya makin enak. Penasaran deh, saya pengen ngajak para monyet-monyet ini pemirsa untuk lebih mendekat ke kita. Wah, ini ada makanannya. Wow, monggo-monggo Pak, silakan. Silakan. Hai Manci, makan yuk. Jadi nih kalau untuk makanannya apakah dijual di sini juga Pak kalau ada turis? Ada yang mau bawa datang? ya. Oh, jadi boleh bawa makanan dari luar yang memang nanti disediakan untuk monyet-monyet yang ada di area Goa Terawang ini. Ayo jangan rebutan ya, ini barengan ya. Jadi selain kemarin kita sudah menikmati wisata kuliner, di Blora ini ada kita coba nanti explore untuk wisata alam ya. Oke. Ada kawasan hutan, ada kawasan sumur tua, Oh ya. sumur daerah anggo, itu di daerah Cepu, Cepu ya. daerah Karena di sana banyak Ledok. kilang minyak juga ya pemirsa Ya, ya. seperti kita ada tahu. nanti kita akan kunjungi bendungan Randu Gunting. Lalu kita kembali berbicara mengenai geoheritage nih Pak. Dan sedikit mungkin histori dari gua ini apa Pak? Kenapa dinamakannya Goa Terawang ini karena ini, Iya. nah ini kan kelihatan menerawang ini ya. Nah, makanya ini guanya namanya Gua Terawang. Gua yang bisa tembus pandang. Oke, jadi terawang cahaya dari sinar matahari gua mantul terus bisa masuk masuk ke dalam gua. sini. Jadi pencahayaannya alami di Iya, pemirsa di alami. sini. Ini ke depan coba kita akan gandeng investor biar potensi yang sudah bagus ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Ini harapan kita. Nah, ini kita sudah masuk yang terawang ketiga ini, Mbak. Ini langsung tadi yang saya bilang. Ini. Nah, ini ada sorot lampu dari atas ini alami Cahaya dari ilahi matahari ya, ya, Pak. cahaya ilahi ke nembus sini. Wow, luar biasa. Bisa di situ melihat. Ini pemirsa nih. Kelihatan kan cahayanya ya. Jadi emangnya ini terawang ini indah langsung banget. nyorot. Kenapa dinamakan Goa Terawang? Ya. Salah satunya karena ini. Ya. Sudah di sisi ketiga, kita bergeser ke sisi berikutnya ya 4 sekarang ya. pemirsa ya. Ternyata ini ada 5 sisi. Oke, baiklah. Sudah tiba nih Pak, di sisi mana kita sekarang Pak? Di Ini Goa yang Terawang. bagian keempat ya, terawang Oke. 4. Nah, ini Terawang 4. cahayanya lebih besar ini karena lubangnya lebih besar ya. Wow, Masya Allah ya Pak ya. Cahaya alami. Ada lagi satu titik yang ini juga paling spesial ya Pak. Salah satunya. View-nya kayak lebih cakep lagi. Kita langsung ke Terawang sana 5. ya. Wow, ini ya Pak ya. Sisi kelima Ya. dari Goa Terawang di Kabupaten Blora. Ajakin lah Pak, kalau gitu Pak. Para pemirsa nih, kalau ke Blora kayaknya emang harus hukumnya wajib ya ke sini ya Pak ya. Kalau tadi terawangnya tuh lubangnya atau space-nya kecil-kecil, nah ini Yang paling besar ini yang ya. paling besar di sisi kelima dari Langsung. Goa Terawang. Langsung nih cahaya matahari. Tapi jangan khawatir, nggak sepanas kalau di luar goa ya Pak. Di sini masih adem, hawanya nyaman. Tapi juga tentunya kalau pemirsa mau ke sini tetap jaga kebersihan gitu ya Pak ya. Jaga ketertiban, dijaga bersama. Keindahan alam yang ada di sini tentunya di Goa Terawang. Boleh kita selfie bareng nggak Pak? Oke, Mbak. Buat kenang-kenangan ya pemirsa yang belum sampai sini. Oke. Dolan Blora. Ya pemirsa VVIP, sekarang saya diajak Dolan Blora lagi nih sama Mas Arief. Sudah berada, terlihat kan di belakang kami. Ini apa nih Pak, air ya? Ya, dari bendungan Randu Gunting. Randu Gunting, yang beberapa waktu lalu, tepatnya kapan tuh Pak? Tahun lalu ya Pak ya? Ya, Januari 2022 diresmikan oleh Bapak Presiden. Pak Presiden Joko Widodo beserta Menteri PUPR ya, Ya, Pak Pak Basuki. Basuki. Nah, di sini diresmikan sudah. Tapi sebelum kita mau keliling nih di area Bendungan Randu Gunting, saya punya 3 pertanyaan cepat buat Mas Arief nih pemirsa. Boleh ya? Saya Boleh, tanya ya Mas ya. boleh. Dipilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Ya.
Pertanyaan pertama, Mas Arief selaku Bupati Blora lebih memilih menggunakan sosial media, Facebook atau Instagram? Instagram. Kenapa tuh? Ya karena kita milenial, jadi Mantap. Pilihan milenial itu kalau di antara Instagram dan Facebook lebih banyak Instagram. Gercep banget loh, dikit-dikit upload, jangan lupa di follow ya. Berikutnya, pertanyaan kedua untuk Mas Arief adalah milih dalan opo banyu Mas, alias milih jalan atau air? Pembangunan jalan atau pembangunan air? Kalau tagline saya, dalannya halus, banyune lancar terus. Dalannya- Jadi kedua-duanya masuk. Jalannya halus, banyunya lancar terus. Jadi Iya. kalau jalannya mulus Ya, gitu ya harus Pak ya, diikuti dengan air yang karena- juga mengalir dengan ya, deras karena gitu kebutuhan ya. masyarakat Blora ya air. Air dan juga jalan infrastruktur Jalan, yang bagus. ya. Termasuk bendungan ini juga infrastruktur. Dalam gitu ya, rangka Pak. menunjang air ini ada bendungan ini. Nah cocok. Pertanyaan terakhir nih yang ketiga, Mas Arief. Pertanyaannya adalah, ini agak bikin deg-degan ya. Ya, Memilih 2 periode untuk Blora 1 atau Jateng 1? wah, kalau itu harus ditanya rakyat itu. Begitu Kita ya? nggak boleh, istilahnya kalau amanah itu harus disurvei, ditanya rakyat. Kira-kira masih diharapkan untuk memimpin Blora nggak? Kalau rakyatnya masih berharap saya untuk melanjutkan agenda-agenda pembangunan ya, Bismillah siapkan. Bismillah, maju terus Ya. 2 kali periode insya Allah ya. Oke, kalau gitu saya mau jalan-jalan ya Pak ya, keliling Oke. di area Bendungan Randu Gunting. Ya. Ini ya Pak, landmark tulisannya. Selamat datang Sugeng Rawuh gitu ya Pak. Ya. Di Bendungan Randu Randu Gunting. Gunting. Langsung background belakangnya di pemirsa, hamparan ada jembatan ya itu Pak ya, penghubung Ya. dari wilayah itu menuju ke area sini dan juga tentunya air di bendungan ini. Fungsinya apa sih Pak dibangunnya Bendungan Randu Gunting ini khususnya untuk Kabupaten Blora? Ya. Pengairan untuk 3 kabupaten justru. Oke, Jadi Rembang, Rembang sebelah sana, Pati, dan Rembang, Pati, Blora. dan Blora. Nah yang menarik juga Pak, bendungan ini saya dengar dimanfaatkan juga sebagai sumber pembangkit listrik ya Pak? Ya, ini lagi dalam desainnya ya. Oke. Dalam desainnya, Mhm. nanti kedepannya sudah untuk listrik. Tenaga air berarti ya Pak ya? Karena memang sumber air di sini banyak berarti ya Pak ya? Nah Pak, buat dolan Blora nih Pak, ada nggak Bapak mau ajak nih ke pemirsa VVIP semuanya biar lebih semangat lagi, makin tertarik berkunjung ke sini? Ya, jadi melalui program VVIP Kompas TV ini tentunya kami mengajak khususnya diaspora yang Blora yang di mana-mana untuk mari kita pulang ke Blora untuk sesarengan membangun Blora. Oke, kita lanjut lagi buat melihat pembangunan infrastruktur yang lain ya di Kabupaten Blora. Pemirsa VVIP, jika kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora, sedang membangun banyak juga jembatan, jalan juga, dan ini adalah salah satu jalan yang sedang dibangun. Terlihat ya pemirsa, ini jalan apa namanya Mas Arief? Ini ruas menghubungkan antara Blora dengan Kecamatan Randu Blatung. Oke. Ini untuk membuka akses daerah Blora Selatan. Nah, Kita ya, Pak, alhamdulillah di periode ini sudah menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur ini hampir mencapai 700 miliar, yang mana itu untuk bangun jembatan, Jembatan, ada berapa jalan, jembatan Pak yang terbangun? puluhan sudah. Sudah Nah, puluhan di wilayah dan Kabupaten Blora. Kalau dari sisi jalan sendiri, kita mungkin hampir 300 km lebih ya yang sudah kita bangun. Nah, oleh Berarti karena ini, itu, ya. karena memang dulu program utama kami adalah pembangunan infrastruktur. Jalannya halus, banyunya lancar terus. Nah itu. Nah, dengan sesarengan bangun Blora ini, jumlah infrastruktur yang kita bangun ini, ya alhamdulillah lumayan, walaupun belum sempurna. Dengan waktu yang singkat soalnya. Iya. 2,5 tahun dengan sekian ribu kilometer. Nah. Dan banyak juga yang sudah butuh direvitalisasi gitu ya Pak ya. Dan sekarang sudah alhamdulillah berjalan, semoga dapat terus berjalan terus dengan baik ya Pak ya. Dengan keterbatasan anggaran, waktu dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi, dolan Blora kalau gitu Pak. Ya, Oke. terima kasih. Ya pemirsa, selain pembangunan atau adanya
restrukturisasi, revitalisasi jalan, jembatan dan lain-lain, Mas Arief selaku Bupati Blora juga tentunya peduli kepada masyarakat, memberikan bantuan sosial. Salah satunya sekarang kita berada di mana ini, Mas Arief? Desa Mendenrejok, Kecamatan Keradenan. Ini atas laporan dari medsos teman-teman. Kemarin beberapa waktu yang lalu istri saya berkunjung ke sini. Iya, Bunda Ain. Ini kita bersama dari Basnas, Pak Kades, Pak Camat, Pak Kepala Dinas Sosial, kita ingin langsung memberikan aksi nyata, yaitu bagaimana Dewan ini kita kunjungi rumah ini, mau kita bedah rumah. Nanti akan diserahkan oleh Pak Kades agar ini bisa direnovasi. Monggo. Bapak, Assalamualaikum. Di dalam gelap pemirsa, kita informasikan di dalam nggak ada listrik dan kondisi rumahnya seperti ini. Jadi makanya kepedulian dari pemerintah Kabupaten Blora memberikan bantuan bedah rumah, dan infonya juga ini rumah bahkan tanah juga masih istilahnya nebeng ya, hidup nomaden juga ya Bapak Ibu. Desa ya. Iya, punya desa, listrik juga masih. Ini adik siapa namanya? Winda, kelas berapa adik? Nah, cita-citanya apa? Wih, Masya Allah. Kita aminkan bersama ya, semoga terkabul Dek Winda ini. Lagi sembako, Buka Gembus City dan masak ya, ono beras macam-macam. ya, semoga bisa membantu bermanfaat ya. Terus ini bantuan bedah rumahnya Pak Kades ya. Ini kita serahkan untuk bedah rumah dari Basnas, ini zakatnya ASN kita kepada Pak Kades. Ini tertulis 10, tapi sebenarnya nanti kita bantu 15. Nah, tolong Pak Kades 15 juta ini untuk modal awal, nanti jenengan pokoknya tombol resik, omah didandani nggih. Engko digaweno. Sing anu lah. Lebih layak ya. Lebih layak. Biar terpisah, nanti adiknya juga punya kamar gitu ya. Lebih Nah, sehat. nanti kalau ada yang mau donasi silahkan langsung ke Pak Kades. Ini pancingan aja 15 juta. Nah, nanti kita berharap ini bisa layak huni lah. Sementara oleh Pak Kades, alhamdulillah ini lahannya pakai lahan desa ini. Ya Allah. Semoga nanti suatu saat punya rezeki, bisa beli tanah, nanti bisa bikin rumah sendiri. Salah satu UMKM unggulan Kabupaten Blora adalah batiknya yang khas. Upaya yang sudah dilakukan Dekranasda untuk mengangkat serta membantu para pengrajin batik Blora adalah dengan mewajibkan setiap ASN untuk mengenakan batik Jati Lestari. Tidak hanya itu, batik dengan motif Jati Lestari ini selain sudah terdaftar di HAKI, juga merupakan salah satu batik yang pernah dikenakan oleh Ibu Negara Republik Indonesia. Sekarang kita sudah berada nih di sentra tempatnya UMKM, begitu ya Bunda Aini ya. Betul. Ada kuliner, makanan kemasan yang sudah dikemas dengan cantik dan rasanya juga enak. Ada batik seperti yang saya kenakan, ya Bunda ya. Dan ada juga kerajinan jati dan juga lain sebagainya. Ini adalah Dekranasda ya Bunda ya. Showroom Dekranasda Kabupaten Blora. Wih, cantik sekali tempatnya dan juga nyaman banget. Kalau boleh kita keliling-keliling sambil lihat-lihat ya Bunda ya. Pertama nih, di belakang Bunda, di belakang kita ada kaos. Wah, cantik sekali sesuai dengan tagline kotanya ya Bunda ya, kabupatennya Dolan Blora. Jalan-jalan di Blora pakai kaos ini makin cakep. Oleh-oleh juga cakep banget nih. Wah, ini kayaknya seperti yang dikenakan oleh Bunda ya. Eco print. Oh, batik eco print Ya. yang merupakan khas juga dari Dekranasda Sebenarnya Blora. bukan khas, tetapi ini bagian dari potensi pewarnaan alam. Ini dari pewarnaan daun jati muda. Pohon jati juga melimpah soalnya ya Melimpah, di Blora iya. ini. Nah ini nih yang saya juga tertarik banget Oke. adalah Ya, batik khas Blora juga ada. Ini batik, ini daun jati sebagai ya potensi Blora juga. dan ini Bunda boleh dijelasin nggak? Ini yang kalau saya ini kenakan namanya batik Jati Lestari. Oh, motif ini ya. Motif ini kombinasi tengah di Barongan. Barongan adalah seni khas Blora. Lalu ini daun-daunnya, daun jati. Jadi ini Dan, adalah salah satu motif khas Khas Blora yang sudah masuk HAKI milik satu-satunya, masih satu-satunya ya. next pasti milik- akan ada lagi Insya Allah. ya Bunda ya. Ini launching spesialnya lagi nih Ya. pemirsa.
di tahun 2021 ya Tahun Bunda? 2021 Bertepatan? menjadi hadiah istimewanya Kabupaten Blora bertepatan dengan hari jadi ke-272. Wow, di tahun 2021 keren Iya, banget. sudah. Batik udah banyak banget. Nah, ini kerajinan apa nih Bunda nih? Nah, ini juga potensi di Iya. Kabupaten Blora ada beberapa kecamatan yang menghasilkan potensi bambunya banyak sehingga mereka memanfaatkan hasil dari potensi bambu untuk Oke. ini lampu sih sebenarnya dan Iya, ini untuk lumayan lampu hias dipesan dari beberapa kabupaten di luar untuk kafe-kafe gitulah, Kafe, untuk resto, villa, gitu ya, Bunda, biar makin ya. estetik kalau kata Ya, anak sekarang. Ya ini kemarin Oh, yang dipilih mana, Bu Bunda? Presiden Oh, dan Bu Bu Iriana. Gubernur. Iya. Ya, Yang beliau mana nih, milih Bunda? yang kayak gini hanya beda dasar warna aja. Ibu negara aja tertarik Negara, ya kan? iya. Emang cantik banget sih motifnya. Bisa dibuat dress, dibuat outer gitu ya. Nah, kalau udah ngomongin batik dan lain-lain, kulinernya jangan lupa dibahas nih Oke. Bunda. Ini apa nih? Itu Emping kairut ya, karut. Iya, kairut. kairut. Apa itu Bunda? Ya ini salah satu gedebok umbi-umbian yang langka. Ya. Ya karena yang seperti ini kelihatannya hanya ada di desa-desa, tetapi dengan kita kemas seperti ini dari desa menuju ke kota dan lain sebagainya. Ya, icip ya. Izin ya Bunda ya. Kita cobain ya pemirsa ya. Permisi, ya. Bismillah. Rasanya gurih. Dan kalau makan ini kayaknya nggak bisa berhenti deh Bunda. Ini juga barongan kecil yang ya Khas Blora juga? seni barongan khas Blora. Oh, oke. Khas Blora. Dan ini untuk event-event di Blora kalau nggak mendatangkan ini alamat sepi. Oh gitu. Jadi penarik magnetnya menarik ya, biar rame. biasanya di depan itu ada seni barongnya baru itu Untuk opening act-nya ya. publik Oke. bisa langsung ngumpul gitu Iya. ya. Ini juga dibentukkan dalam kerajinan kayu jati. Ya, ukiran kayu jati yang khas dari gembolnya. Oke. Kebetulan separuh wilayahnya itu hutan jati, Iya. hutan jati milik hutani. Jadi masyarakat di sini diberikan peluang untuk mengolah gembolnya. Akar jati yang di dalam tanah itu bisa dibeli warga. Benalu tuh biasanya kan nggak berguna gitu ya, Bunda ya. Tapi di sini bisa dimanfaatkan Bisa menjadi hiasan-hiasan yang sangat dimanfaatkan. Dan cantik dia, dan bernilai. Nah, yang menarik juga tadi Bunda ini mengatakan dari akarnya pun sudah Ya. dimanfaatkan. Ya. Akar, batang, pohonnya itu sendiri, daunnya bahkan Daunnya. Benalunya. Akarnya yang mana Bunda? Jadi Akar apa? ini bisa difungsikan menjadi meja. Oke. Ya meja alami ya. Bentuknya ya seperti bagaimana pohon itu punya bentuk awal, jadi Hanya artistik ya. dialusin aja mungkin ya Bunda Ya, ya. ada alusin di pernis. Ini juga kursinya dari akar. Meja, kursinya, akar juga gembol jati. Nah kalau yang Ini gembol jati. ini batang ya, ya Ranting. batang lah. Nah, kalau kita berbicara juga mengenai pemasarannya di Bunda. Ya. Kemana sejauh ini Bunda? Apakah sudah go nasional bahkan internasional? Sudah ekspor juga? Sudah ada. Kemana tuh Bunda? Ekspor bisa ke Kanada, Wow. ada ke Timur Tengah juga ada, ke Inggris ada juga, dan ekspor masih berhubungan dengan pengrajin-pengrajin langsung. Oke. Ya, ada juga yang bekerja sama dengan pengrajin dari Jogja, dari Ya, Jepara yang ya. ngambilnya dari sini. Bahannya ya? Bahan mentah setengah matang mungkin dari Dari sini, sini, penyelesaian di sana lalu ekspor, ada juga yang seperti itu. Bunda, terakhir ya ada nggak Bunda yang ingin disampaikan harapannya nih untuk Dekranasda, Bunda selaku ketua dan juga Blora secara umum nih ke depannya? Harapannya bersama Blora mendampingi, membina, mempromosikan UMKM, pengrajin-pengrajin di Kabupaten Blora ini bisa terangkat hasil karyanya sehingga menjadi sejahtera, UMKM-nya bisa naik kelas, bisa go internasional. Amin. Begitu. Pasti bisa, insya Allah pasti bisa ya Bunda. Amin. Go Pasti bisa. Saya internasional. optimis selalu. Pasti bisa dengan binaan Bunda juga ya.
Bunda ini Amin. sehat-sehat selalu, Nggih, berkah sami-sami. selalu, matur Nggih, nuwun terima waktunya kasih berbincang. juga. Saya sudah beberapa hari di sini dengan tim Ya. Explore Kabupaten Blora, Ya, matur luar suwun. biasa. Jangan lupa dolan Ya. Blora kalau ke Jawa Tengah ya, pemirsa VVIP. Bunda sehat-sehat selalu, semangat Nggih, mendampingi amin. Bapak ya, Insya Allah, sebagai amin. istri karena sosok suami hebat ada beliau nih, istri yang hebat di baliknya juga. Ya, mohon doanya. Iya, matur nuwun Bunda. Nggih, Kita boleh jalan-jalan sama-sama. lagi ya Bunda. Senang banget saya sudah jalan-jalan eksplor di Kabupaten Blora. Sudah mencicipi kuliner khasnya, mengunjungi desa wisata, dan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur di sini. Jangan lupa ya, teman-teman VVIP yang sedang mampir ke Jawa Tengah, yuk dolan Blora. Akhirnya saya Cinta Noza pamit undur diri, sampai jumpa di VIP berikutnya. Matur nuwun sangat nggih. Dadah.